Shalom, yuk kita baca Mazmur 103. Ini Mazmur dari Daud, Mazmur isinya perenungan Daud ya. Ada puji-pujian kepada Tuhan, tapi ada beberapa ayat ini yang menarik ya kalau kita baca. Dari ayat 1 ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, dan dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Sampai di situ dulu ya. Ini ada, kalau baca Mazmur ya, ini kan banyak perenungan antara kita dengan Tuhan ya. Dan banyak hal yang ketika kita baca ini itu menunjukkan hal-hal yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah pikirkan ya. Misalnya di ayat 7 lah. Ayat 7 ini mungkin kita sudah sering baca. Ya, saya juga sering baca ini, tapi sekian tahun yang lalu ada hamba Tuhan yang bagikan ayat ini ya. Tunjukkan di sini bahwa Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Nah, ini ada hal yang beda antara Tuhan memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, tapi kepada orang Israel yang dia tunjukkan adalah perbuatan-perbuatannya atau hasil akhirnya. Kalau kita baca kisah mengenai Musa, dikatakan Musa ini seorang yang lembut hatinya, ya, dan lebih lembut dari setiap orang yang ada di muka bumi. Nah, kenapa dia bisa lembut seperti itu? Padahal kalau kita baca sejarahnya, awalnya dia itu kan ada yang mengatakan dia itu jenderal ya, karena dikatakan dia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Dia dibesarkan sebagai anak dari putri Firaun, ya, dan dia merasa punya power lah ya. 40 tahun dia tinggal di Mesir, dari kecil ya, dididik, dibesarkan di lingkungan istana dan menjadi orang hebat yang berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Tetapi kemudian dia ketakutan ya, karena kalau kita baca di kitab Keluaran itu kan Musa membela orang Israel yang dianiaya sama mandor orang Mesir ya. Dan kemudian Musa membunuh ya. Dia bunuh mandor tersebut ya, yang orang Mesir itu. Dan kemudian Musa ketakutan ya. Karena besokannya ketika dia sedang melihat dua orang Israel bertengkar, ya dia bilang, kenapa kalian bertengkar ya? Kan kita ini saudara ya, kalian bersaudara. Ayo jangan bertengkar, jangan berkelahi. Lalu orang yang sedang berkelahi itu, salah seorang tuh bilang ya sama sama Musa ya. Terus katakan, emang kamu hakim atas kami? Apa kamu juga mau bunuh kami ya, membunuh saya sama seperti kamu bunuh orang Mesir itu ya. Lalu Musa menjadi takut, lalu dia pikir wah ini ketahuan ini, lalu dia lari ya, dan dia tinggal di tanah Midian, dan di situ dia tinggal selama 40 tahun ya, sampai dia berumur 80 baru Tuhan panggil dia melayani. Nah, ini orang yang tadinya hebat
ya, dibesarkan di lingkungan istana, lalu akhirnya dia harus menjadi pelarian, ya. Dan itu selama 40 tahun, persis seperti lamanya dia tinggal di di Mesir. Jadi sepertinya tuh semua pelajaran yang dia dapat di Mesir yang tadinya dia banggakan itu harus dilepaskan. Kalau kita baca kisah Paulus, ya, Paulus itu di Filipi pasal 3 dia bilang, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan aku mengarahkan diriku kepada apa yang ada di hadapanku. Dan aku berlari-lari untuk mengejar panggilan yang Tuhan berikan kepadaku. Lalu dia bilang bahwa apa yang dulu merupakan keuntungan bagi dia, dia anggap itu sebagai satu kerugian. Ya, itu seperti sampah katanya. Nah, apakah benar demikian? Ya, memang menarik kalau kita baca. Dulu saya juga waktu masih kuliah, ya, kemudian kami kenal Tuhan, istilahnya menyala-nyala luar biasa. Lalu ayat ini, salah satu ayat di Filipi 3 ini, ya, ketika Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Filipi 3 ayat 10 itu sepertinya begitu kuat, ya, khususnya bagi beberapa teman. Bahkan Filipi 3 ayat 8 itu ketika Paulus bilang di ayat 7-nya, ya, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap menjadi satu kerugian karena Kristus, ya. Ya, artinya maksudnya yang dulu dia begitu banggakan, begitu hebat, ternyata itu nggak berarti dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Lalu di ayat 8 dari Filipi 3 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saya ingat dulu seorang teman yang mengatakan, ya, ketika dia mengenal Tuhan, dia lihat ini semuanya jadi sampah gitu. Sebagian dari kami juga berpikir seperti itu, ya, entah itu betul-betul menyadarinya ataukah karena ada orang yang bagikan hal itu. Tapi itu menimbulkan dampak yang mungkin nggak disadari, ya, sehingga seperti, wah, kalau gitu kenapa mesti kuliah gitu, ya, di sini kira-kira kayak gitu. Ini ada bahayanya karena sekian tahun yang lalu itu, ketika di satu pelayanan yang sangat-sangat ini karismatik, ya, sehingga nubuat itu begitu banyak, dan nggak salah nubuatnya, tapi yang salah adalah sikap ketika kita menganggap nubuat itu lebih tinggi daripada firman yang tertulis, ya, sehingga mulai kacau, mulai menyimpang, lalu mulai menubuatkan akan kedatangan Tuhan, ya, dan sebagainya makin menyimpang, ya. Tapi artinya ada masa yang seperti Paulus katakan itu, dia menganggap yang lain itu sampah, ya. Tapi benarkah itu sampah? Ya. Kalau kita pelajari kehidupan Paulus itu dipakai oleh Tuhan menulis sebagian besar perjanjian baru. Nah, kenapa dia yang dipilih? Kenapa bukan Petrus? Ya, Yohanes, kenapa bukan mereka gitu? Itu kan orang-orang yang awal-awalnya ikut Yesus. Ya. Dan itu kan 12 murid, Yesus berdoa semalaman untuk pilih mereka. Tapi kenapa Paulus yang dipilih untuk menulis sebagian besar perjanjian baru? Ya, belakangan saya baru belajar bahwa memang walaupun Paulus ketika menuliskan Filipi pasal 3 itu dia bilang yang lain dianggap sampah itu, ya. Tapi yang dia anggap sampah itu sebenarnya, entah dia waktu itu sadar apa enggak, itu sudah membentuk dia dengan satu kemampuan sehingga dia bisa dipakai Tuhan untuk menulis sebagian besar perjanjian baru.
Nah, sama halnya dengan Musa juga begitu. Ya. Musa itu 40 tahun di Mesir sepertinya sia-sia, karena habis itu dia diasingkan 40 tahun lagi. Ya, 40 tahun di Mesir pendidikan, kemudian diasingkan di Midian selama 40 tahun. Sehingga ilmunya sepertinya tuh hilang. Tapi ternyata sebenarnya enggak. Karena mindset atau hal-hal pengalaman dia selama di Mesir pada akhirnya memang Tuhan pakai untuk membawa Musa memimpin bangsa Israel. Itu bangsa yang besar loh ya. Jadi skillnya itu diperlukan, tetapi Musa dibawa pada posisi untuk menyadari bahwa di luar Tuhan gak bisa berbuat apa-apa. Dia jadi hilang rasa percaya dirinya pada kemampuannya, dan mau gak mau dia bergantung sama Tuhan. Dan itu yang penting ya. Sama seperti kita punya skill main musik yang begitu jago kita ya. Nah, yang diperlukan adalah hati yang nurut sama Tuhan, supaya skill tersebut bisa dipakai sesuai dengan tuntunan Tuhan, bukan dengan kemampuan kita. Itu sebabnya juga beberapa hamba Tuhan yang Tuhan pakai, ya, ada hamba Tuhan yang sekarang Tuhan pakai luar biasa pelayanannya, tapi dia pernah mengalami pada posisi di mana dikatakan Tuhan membuat dia ludes-des ya, sampai habis-habisan, supaya dia nggak bergantung lagi sama kebanggaan dia ya, yang dia rasanya hebat dan sebagainya. Ini pelajaran bagi banyak hamba Tuhan ya sebenarnya. Uh, jadi istilahnya ada pengalaman, sering dibilang itu remuknya insan ya, keluarnya roh. Jadi pengalaman peremukan ya, untuk membuat orang itu akhirnya tidak lagi percaya atau bisa mengandalkan kekuatannya. Akhirnya mau. Jadi apa yang Musa eh, alami bersama Tuhan selama 40 tahun diasingkan itu ya. Setelah 40 tahun di Mesir, lalu dia 40 tahun di Midian, itu membuat dia seperti hilang ya percaya diri dia. Tetapi pembentukan atau sekolah selama di Mesir itu menjadi sesuatu yang bermanfaat ketika akhirnya dia dipakai oleh Tuhan. Ya. Jadi kayak begini loh ya. Ada orang mau dipakai sama Tuhan misalnya pada usia katakanlah 40 ya. Tapi dia belum kenal Tuhan. Jadi sampai umur mungkin 25 tahun ya. Dia sekolah, dia belajar, kemudian dia masuk dalam banyak hal, dia belum kenal Tuhan ya. Tapi ketika dia bertobat kenal Tuhan umur 30 misalnya, tapi begitu dia bertobat dia berubah. Dia melihat, aduh kok nggak dari dulu ya saya kenal Tuhan ya. Itu sekian tahun, 30 tahun ternyata itu sampah ya. Nah ini seperti yang Paulus bilang di Filipi 3 ya. Menganggap semua yang masa lalu itu menjadi sampah. Tetapi ternyata apa yang dia alami selama 30 tahun itu yang dia anggap sampah, itu satu pendidikan yang Tuhan bisa pakai, tetapi harus dalam tuntunan Tuhan. Ya, jadi Musa ini 40 tahun di Mesir itu sebenarnya bukannya sia-sia ya. Tapi itu membentuk dia nantinya persiapan untuk menjadi pemimpin. Cuma semua ilmu yang pernah dia pelajari, yang tanpa sadar mungkin membuat dia sombong, mengandalkan kekuatan sendiri, itu sikap ketergantungan dia pada diri sendiri itu yang mulai dipangkas. Sehingga dia mulai bergantung sama Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mulai pakai dia, maka pengalaman masa lalunya itu satu skill yang sudah terbentuk itu yang menjadi berguna. Tetapi harus dilakukan dalam tuntunan Tuhan ya. Nah, misalnya ada orang dia belajar musik ya, begitu jago sekali ya. Katakanlah 20 tahun, 30 tahun dia udah jago banget ya. Tapi kemudian dia kenal Tuhan, lalu dia mulai dipakai untuk melayani musik rohani. Nah, skill dia yang terbentuk sekian tahun itu menjadi berharga asalkan dipakai
dalam tuntunan Tuhan, ya, bergantung sama Tuhan. Jadi kalau kita baca Mazmur 103 ayat 7 ini, dikatakan bahwa Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Kenapa Tuhan bisa memperkenalkan kepada Musa, ya? Karena Musa itu punya hati yang lembut, ya. Dikatakan Tuhan berbicara dengan Musa itu muka dengan muka, ya. Nah, kenapa dia bisa lembut? Karena ya salah satunya, dan saya kira sering kali itu yang dipakai oleh Tuhan, ya, pembentukan, ya. Sehingga dia pada posisi sangat tinggi, lalu dia ketakutan, dia lari, dan akhirnya membuat dia tidak bisa percaya untuk menggunakan kekuatan alamiahnya lagi. Nah, ini sebenarnya yang sangat penting, ya, ketika kita ikut Tuhan, melayani Tuhan. Biasanya ketika orang baru bertobat itu, mereka sadar atau tanpa sadar itu menganggap Tuhan itu seperti dukun, ya, tempat untuk menolong, ya, setiap ada masalah datang, dan itu nggak salah, itu bagus. Tapi tujuan hidupnya itu masih egonya, ya, tergantung kita, ya. Dan itu bisa berarti karir di pekerjaan, ya, di sekuler, bisa juga di pelayanan, ya. Bisa seperti itu. Kita kira kita melayani Tuhan, tapi sebenarnya kita melayani ego atau keinginan kita, cuma dalam bidang rohani, ya. Makanya sering dikatakan antara visi dan ambisi itu tipis, ya. Visi dari Tuhan, ya, Tuhan menyatakan, tapi ambisi itu dari diri sendiri, ya. Kadang-kadang pada usia muda rohani, ambisi itu juga menolong seseorang tanpa dia sadar untuk dia maju, ya. Tapi ketika dia bertambah dewasa secara rohani, maka ambisinya itu dikikis. Kita ingat pengalaman Daud misalnya. Waktu Daud habis diurapi, dia mau mengalahkan Goliat, dia penuh percaya diri karena dia mengandalkan Tuhan, ya. Siapa nih orang Filistin yang tidak bersunat ini? Kok berani-beraninya menentang barisan Tuhan yang hidup, ya. Dan dia menang terus kemana-mana, ya. Jadi dia punya skill terasah. Tapi kemudian dibawa oleh Tuhan pengalaman untuk meremukan, ya, kekuatan dia. Dia mesti lari karena Saul berkali-kali mau bunuh dia. Ya, udah hilang rasa percaya dirinya, ya. Dia akhirnya mau gak mau membuat dia semakin tergantung sama Tuhan, ya. Itu sebabnya banyak Mazmur yang Daud tulis dan kita diberkati karena orang ini ditempa oleh Tuhan luar biasa, ya. Musa juga begitu, ya. Nah, apa bedanya jalan-jalan dan perbuatan, ya, perbuatan-perbuatan Tuhan? Nah, kalau kita seperti orang Israel pada zaman Musa, maka yang kita kejar adalah perbuatan, ya, hasilnya, pertolongan Tuhan. Tapi kalau Musa, Tuhan tunjukkan jalan-jalannya, ya, cara kerjanya Tuhan, pergaulan dengan Tuhan itu membuat Musa semakin mengerti Tuhan itu bagaimana, seperti apa, dan maunya apa. Dan ini memang kalau kita semakin bertumbuh, ya, makin kenal Tuhan, ini yang kita kejar, ya, mengenal jalan-jalan Tuhan. Bukan perbuatan-perbuatannya ya itu juga perlu, ya, kita kejar, ya. Tapi dalam arti yang jauh lebih penting adalah kita mengejar pengenalan akan jalan-jalannya Tuhan. Kita makin mengerti, ya, bagaimana mengikut Tuhan, bagaimana berdoa, bagaimana menghadapi ini. Lalu ketika kita menghadapi kesulitan, ya, kita berdoa, tidak sekedar kita misalnya tengking gitu, ya. Di dalam nama Yesus, ya, kita perintahkan masalah itu tersingkir. Tapi di atas itu kita berdoa supaya kita punya hikmat, ya. Hikmat dari Tuhan membuat kita menjadi bijak dan akhirnya kita tahu bagaimana harus bertindak. Karena kalau kita baca di Mazmur 91, ya,
Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Artinya ada hal-hal yang perlu kita hadapi, ada yang cukup kita hindari saja. Karena dikatakan singa dan ular tedung kau langkahi. Langkahi ya salah satu pengertiannya kita nggak injak ya. Kita nggak perlu konfrontasi ya. Kita lampaui saja, lewatin aja. Tapi ada juga yang perlu diinjak. Karena dikatakan engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Jadi ada yang perlu diinjak, ada yang cukup dihindari. Nah itu bagian dari hikmat atau tuntunan Tuhan bagi setiap kita. Ya. Nah kalau kita hanya mengandalkan perbuatan-perbuatan Tuhan, kita akan terus datang kepada Dia itu minta pertolongan terus ya. Ada masalah ini berdoa, Tuhan tolongnya. Terus seperti itu. Tapi kita nggak bertumbuh semakin mengenal jalan-jalannya Tuhan. Ya. Bagi contoh misalnya beginilah, coba perhatikan anak-anak kita ya, atau kita ya. Waktu kita kecil bahasa kita kan beda. Setelah kita semakin dewasa, kita menjadi remaja, cara kita ngomong berbeda. Kita semakin dewasa, makin lain. Ya. Lalu ketika kita ketemu dengan calon teman hidup kita, bahasa kita juga beda. Ya. Kalau kita saling mengenal dan akhirnya waktu kita semakin serius dan masuk dalam pernikahan, kita semakin kenal masing-masing itu ya. Dan percakapan kita, kata-kata kita juga beda ya. Nah sekarang bandingkan dengan doa kita ya. Coba cek ya. Sekian tahun kita kenal Tuhan, bagaimana style doa kita ya? Apakah kita style yang sama ya, satu pattern yang sepertinya mesti begitu ya. Saya percaya kalau kita bertumbuh, maka style doa kita ya itu semakin berubah, dalam arti kita makin ngerti ya bagaimana cara berdoa, bagaimana kita mengenal jalan-jalannya Tuhan. Sehingga kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang ya, seringkali itu kata-kata kita menjadi nggak banyak tetapi sangat berdampak ya. Sangat powerful ya. Biasanya orang yang semakin ya bergaul dengan Tuhan, ketika dia berdoa mungkin kalimatnya sedikit, mungkin nggak keras, tetapi dampaknya itu sangat-sangat besar ya, dalam dunia rohani. Nah kita perlu belajar dari pengalaman Musa supaya kita tidak hanya mengejar jawaban doa atau perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, tapi di atas itu kita mengejar pengenalan akan Tuhan ya, mengenal jalan-jalannya. Supaya istilahnya apa ya? Kalau kita semakin ngerti jalan-jalannya, ada banyak hal yang kita nggak perlu doakan lagi. Karena kita tahu ini akan begini ya. Doa kita menjadi efektif dan efisien. Dan kalau kita semakin kenal Tuhan, ya kita akan semakin menyadari apa yang firman Tuhan katakan, bahwa God is love ya, bahwa Allah adalah kasih, Dia nggak pernah berubah, dahulu sekarang dan selama-lamanya. Dan karena itu kita bisa berkata bahwa God is love. God is love itu firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat 8. Dan karena Dia nggak berubah, kita bisa bilang bahwa God is good all the time. All the time God is good. Amin.